Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa program studi Diploma 3 Tata Rias ya, yang mengikuti mata kuliah wawasan pendidikan di semester 116. Saya akan memberikan material tatap muka 1 ya untuk tanggal 20 Januari 2022. Mata kuliahnya wawasan pendidikan. Di sini sudah bisa dilihat ya di si akad. Jadi kelasnya online ya. Ini kelasnya online, waktunya Kamis jam 10 sampai jam 11.50 atau jam 11.40. Program studinya saya dapat jatah itu D3 Tata Rias ya, FTUNJ. Kode seksi mata kuliahnya, ini kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS 2, pengajar 1, ini kode NIDN ya. Itu ada 33 mahasiswa. Nah, pastikan Anda sudah mengisi KRS dan KRS-nya Anda print ya, Anda print. Oke. Nah, kalau ini dibuka ya, ini ada, aduh, mana nih? Ini bisa dilihat di sini ya. Ini nama ini apa namanya, form 06 ya. Ini ada nama mahasiswanya, ada nomor induk mahasiswa, ini ada 20. Kelihatannya program studinya sama ya, 052 ya, semua sama, ada 33 mahasiswa ya dengan prodi yang sama, ada 3 Tata Rias. Oke. Terus kalau ini tadi sudah ini ya, sudah saya arahkan ke Google Classroom ya. Kita masuk ke Google Classroom dulu. Ya, ini ya, ada Google Classroom. Oke. Di Google Classroom ini wawasan pendidikan udah sama, harinya hari Kamis jam 10 sampai jam 11.40. Ini kodenya. Nah, di sini sudah ada material mata kuliah ya. Di sini ada RPS. Di bawah ini ya RPS, ini ada bahan ajar wawasan pendidikan. Terus ini ada kegiatan pembelajaran ya untuk tanggal 20 Januari, ini besok ini. Ini ada pokok bahasannya, memahami rencana perkuliahan di semester 116 atau semester genap. Materinya membahas tujuan mata kuliah, materi mata kuliah, proses dan penilaian perkuliahan. Indikatornya ada 2. Jadi setelah selesai mengikuti tatap muka PJJ 1 ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami capaian pembelajaran mata kuliah, materi, metode, jadwal kuliah, dan sistem penilaian perkuliahan. Yang kedua, dapat memahami tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Sumber belajarnya file RPS mata kuliah wawasan pendidikan ya. Terus di sini nanti juga ada tugas mandiri 1 ya, yang harus dikumpulkan 1 minggu lagi, 27 Januari
via akun Google Classroom masing-masing. Deskripsi tugas mandiri 1 bisa dibaca ya. Jadi baca bahan ajar mata kuliah wawasan pendidikan yang telah diupload. Jika dirasa perlu, teman-teman masih dapat mencari di Google atau buku primer sekunder yang terkait dengan mata kuliah wawasan pendidikan. Terus apa yang menjadi tugas mandiri 1 adalah sebutkan, tuliskan hakikat pendidikan itu apa. Jadi pendidikan adalah apa gitu ya. Terus manusia itu apa, hakikat manusia itu apa yang kedua. Yang ketiga, deskripsikan karakter pendidik itu seperti apa. Jadi pendidik itu mempunyai karakternya apa saja. Terus yang terakhir nomor 4, tuliskan definisi dari wawasan pendidikan. Jadi 4 hal ini atau 4 materi ini akan dibahas di tatap muka kedua tanggal 27 Januari ya insya Allah. Nah, jadi tatap muka pertama ini kita membahas RPS ya, membahas RPS. Kita close dulu RPS. Ini RPS-nya ya. Oke, sebelum mulai membahas RPS, kita perkenalan dulu ya. Ini staff info. Jadi Wisnu Jatmiko, Anda bisa panggil Wisnu ya. Bisa panggil Jatmiko atau terserah mau panggil apa gitu ya. Saya sih enggak begitu masalah. Terus kalau mau diskusi bisa kirim email di wisnu.unj@unjacid atau di Google, di Gmail di wisnu.jatmiko@gmail.com. Untuk WhatsApp sudah ada semua ya, itu nomornya. Anda bisa message atau text message ya, jangan voice call. Terus ada IG-nya di chat Mokong ya. Saya kira perkenalan sudah cukup ya. Terus kita masuk ke RPS ya, rencana pembelajaran semester. Mata kuliahnya wawasan pendidikan, bobotnya 2 SKS. 2 SKS ini artinya 2 kali berapa ya, 50 menit seminggu ya, selama 1 semester itu 14 kali tatap muka perkuliahan plus 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Statusnya mata kuliah MKU ya. Jadi wajib hukumnya, pengampunya untuk D3 Tata Riat itu saya. Oke, kita bahas RPS ya. Nah, mata kuliahnya wawasan pendidikan, ini mata kuliah MKU, sifatnya wajib. Kalau mata kuliah sudah bentuknya teori, semester 116, semester genap. Periode kuliah Januari sampai Juli 2022, jumlah pertemuannya 16 kali 100 menit ya, ini bukan 100 ya, 100 menit. Jadi maksudnya itu termasuk include UTS UAS. Jadwal kuliahnya online ya, Kamis jam 10 sampai jam 11 ya, waktu local time Jakarta. Ruang kuliahnya menggunakan LMS yang sudah ada. Saya tidak pakai LMS-nya UNJ. Saya khawatir mahasiswa tidak bisa masuk ya. Jadi ruang kuliahnya menggunakan Google Classroom dengan kode ini ya. Nanti untuk daring ya, itu nanti saya akan kasih link ya, bisa Google Meet atau Zoom ya, tergantung nanti mana yang adaptif saja, mana yang kosong ya. Kalau saya minta ke Titin, Bu Titin ya, itu belum ada Zoom untuk di Prodi D3 Tata Rias ya. Mereka kelihatannya lupa ini ya, lupa mengalokasikan anggaran untuk menyewa atau membeli akun Zoom yang bisa sampai sekian room, breakout room. Kita masuk ke deskripsi mata kuliah wawasan pendidikan. Jadi mata kuliah wawasan pendidikan ini bertujuan
Agar mahasiswa prodi D3 Tata Rias ini memiliki wawasan. Wawasan itu cara memandang ya, wawasan, cara memandang dari perspektif Anda sebagai mahasiswa Diploma 3 Tata Rias ya. Jadi perspektif memandang apa? Ya, memandang pendidikan. Pendidikan itu kayak apa gitu. Jadi jangan kalau nanti Anda sudah lulus terus bekerja di bidang pekerjaan yang sesuai dengan Tata Rias ya, itu jangan hanya fokus di bidang pekerjaan Anda, tapi juga Anda juga memikirkan tentang pendidikan yang di sekitar Anda. Nanti Anda sebagai manusia kan Anda makhluk sosial ya, artinya Anda akan hidup dalam suatu kelompok ya, kelompok kecil, besar, dan sangat besar dan seterusnya. Di kelompok itu nanti akan banyak berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain. Nah, di situ Anda nanti akan melihat ya, pendidikan itu seperti apa ya. Pendidikan itu kan usaha sadar untuk merubah perilaku. Usaha sadar merubah perilaku itu apa ya, pengetahuan, keterampilan dan sikapnya yang berubah. Yang terakhir juga metakognitifnya. Selain memiliki cara pandang tentang pendidikan, juga agar Anda ini dapat menumbuhkan ya, karakter pendidik. Jadi sebagai pekerja di bidang tata rias, Anda juga harus mempunyai karakter sebagai pendidik. Kan tidak mungkin Anda jadi misalnya perias manten Jawa, itu kan tidak mungkin. Anda akan mendidik asisten. Kalau Anda tidak mendidik asisten, nanti Anda kerja sendiri capek. Dan dia harus bisa melakukan transfer knowledge ya. Nah, pendidik bukan hanya sebagai pimpinan atau memberi pengetahuan sharing kepada asisten, juga kepada yang lain. Sebagai seorang pendidik itu karakternya banyak sekali. Dan mampu yang terakhir adalah mengimplementasikan dalam pekerjaan sesuai bidang. Jadi saat Anda bekerja di bidang Anda itu, Anda bisa melihat pendidikan, bisa melihat proses pendidikan di sekitar Anda. Setelah itu Anda dapat menumbuhkan karakter pendidik. Ya, itu diimplementasikan dalam pekerjaan Anda. Jadi ini tujuan mata kuliah wawasan pendidikan. Kenapa ini wajib ya? Karena walaupun Anda non kependidikan, itu juga harus, karena Anda lulusan dari UNJ. UNJ itu adalah Universitas Pendidikan ya. Berarti Anda juga harus memahami tentang pendidikan, karakter pendidikan, nanti disesuaikan dengan pekerjaan Anda. Nah, mata kuliah wawasan pendidikan ini akan membahas hakikat pendidikan. Pendidikan itu apa dan urgensinya dalam pengembangan karakter. Bagaimana pendidikan itu dapat mempengaruhi karakter manusia, dapat mempengaruhi budaya, ya, dapat mempengaruhi peradaban manusia. Jadi itu ya. Jadi kalau pendidikannya sudah didesain sedemikian rupa sehingga dapat merubah karakter bangsa, merubah budaya dan seterusnya. Nah, selain membahas hakikat pendidikan dan urgensinya dalam pengembangan karakter budaya dan peradaban manusia, ini mata kuliah wawasan pendidikan juga mengkaji itu membahas lebih dalam ya tentang sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan yang mempengaruhi pendidikan yang ada di Indonesia. Dan juga membandingkan dengan tokoh-tokoh pendidikan atau teori-teori pendidikan di negara yang lain. Terus dapat juga menganalisis isu-isu atau masalah-masalah yang ada di sekitar Anda di bidang pendidikan. Setelah bisa menganalisis isu-isu, Anda juga mampu membuat peluang-peluang solusi ya, peluang-peluang solusi. Jadi jangan diam aja gitu ya. Jadi kalau ada budaya di sekitar Anda itu ternyata brengsek gitu, Anda harus bisa merubah ya sebisa Anda sesuai dengan kapasitas Anda atau wewenang Anda di bidang pekerjaan yang Anda kerjakan.
Nah, ini perkuliahan wawasan pendidikan ini dilakukan atau dilaksanakan menggunakan pendekatan student center. Jadi berpusat kepada mahasiswa. Kalau berpusat pada mahasiswa artinya mahasiswa yang sebagai objek ya, jadi aktif itu. Jangan hanya dosen yang ngobrol, andanya cicilan ya, lihat medsos di handphone gitu tuh enggak. Jadi nanti saya banyak diam mengomentari, Anda yang presentasi gitu. Ini ada capaian pembelajaran lulusan atau CPL ya, CPL itu nanti kalau Anda lulus itu bisa apa gitu ya. Ini pembelajaran itu ada sikap ya. Ada ranahnya ada 3 ya. Sikap, keterampilan umum, ada pengetahuan dan keterampilan khusus ya. Jadi kalau suatu pembelajaran itu akan merubah sikapnya. Sikap ini agak sulit diubah, tapi kalau sampai berapa ya, 8 semester atau 9 semester akan berubah juga gitu. Ada keterampilan umum ya, keterampilan itu ya apa ya, menggunakan motorik ya, motorik, pengetahuan yang di otak. Terus keterampilan khususnya ya tergantung ya prodi Anda seperti apa. Ini capaian menjadi universitas ya, tidak begitu penting. Jadi intinya pokoknya mata kuliah masa pendidikan ini dan mata kuliah yang lain ini akan mengembangkan ya kemampuan berpikir kritis ya, mahasiswa ya Anda ini dalam saat membuat keputusan. Jadi pada saat ada masalah di depan mata, Anda tuh bisa mencari solusi dengan cara berpikir kritisnya dikembangkan. Terus menunjukkan integritas dan kepedulian terhadap berbagai permasalahan dan perubahan. Jadi sebagai tenaga profesional itu ya punya integritas ya, dan juga kepedulian terhadap berbagai masalah. Jadi kalau ada masalah atau perubahan jangan diam aja, tapi mencoba untuk memfasilitasi kalau memang itu baik perubahannya. Yang ketiga, mampu berkomunikasi. Berkomunikasi dengan apa? Dengan orang lain atau beberapa orang dalam kelompok atau malah kelompok besar. Berkolaborasi itu berhubungan ya, berhubungan dengan berbagai kelompok ya, baik secara aktif dan juga efisien efektif untuk menyelesaikan suatu masalah ya, atau perubahan menuju yang lebih baik. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan kepedulian ya, empati dalam upaya mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Ini sangat tinggi sekali, abstrak sekali. Jadi Anda harus konkretkan. Jadi wewenang Anda di bidang pekerjaan Anda apa ya sudah itu aja yang Anda kerjakan ya. Yang lainnya nggak usah dipikirin ya. Nanti malah stres. Nah, kita masuk ke CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah Anda mengikuti mata kuliah wawasan pendidikan ini ada capaian pembelajarannya ya. Jadi hanya ada 4 capaian pembelajaran di mata kuliah wawasan pendidikan, yaitu pertama, menguasai konsep dan urgensi pendidikan bagi pengembangan karakter. Jadi ada konsep dan kepentingan ya, urgensi atau apa ya, suatu hal yang penting untuk difasilitasi perkembangannya ya. Jadi pendidikan ini dapat merubah karakter, dapat merubah budaya dan peradaban, dan juga akhirnya implikasinya dalam berbagai bidang. Itu CPMK-nya. Nah, ini sub CPMK-nya yaitu menguasai konsep manusia. Jadi manusia itu apa ya? Manusia itu apa sih ya gitu ya. Jadi Anda harus nanti cari ya di tugas 1 yang dikumpulkan minggu depan tuh Anda harus mencari definisi manusia itu apa, definisi pendidikan itu apa, dan karakter pendidik itu seperti apa. Tujuan, fungsi, dan urgensi pendidikan bagi pengembangan karakter, budaya, dan peradaban manusia. Jadi pendidikan untuk mengembangkan karakter itu tujuannya apa ya?
fungsinya apa? Fungsi pendidikan dalam mengembangkan karakter, budaya, dan peradaban manusia. Jadi intinya pendidikan itu bisa merubah karakter, budaya, dan peradaban manusia. Itu ada tujuan, fungsi, dan urgensinya. Mengapa pendidikan itu harus buru-buru difokuskan ya? Karena ya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Memahami hubungan dan peranan pendidikan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Jadi pendidikan ini berinteraksi dengan banyak hal ya. Dalam budaya itu ada sosial, ekonomi, politik. Seperti apa hubungannya gitu ya. Nanti kita akan bahas. Terus CPMK yang kedua, Anda dapat menguasai sejarah atau teori-teori pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia maupun di dunia lain. Dunia lain itu maksudnya di luar Indonesia. Di tingkat nasional itu kan ada Ki Hajar Dewantara, ya Muhammadiyah dan sebagainya ya. Kalau yang pendidikan internasional itu ada katanya Vygotsky dan seterusnya, banyak sekali. Kalau di UNJ itu ada Winarno, ada Ibu Koni, ada Pak Tilaar, ada Sujarto, dan seterusnya. Yang ketiga, ini CPMK yang menguasai sistem pendidikan di Indonesia dan perbandingan dengan sistem pendidikan di negara lain. Jadi Anda nanti akan belajar sistem pendidikan di Indonesia itu kayak apa gitu. Terus dengan negara Singapura seperti apa, kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa, perbatasan seperti apa. Kalau di Singapura itu SD itu kelas 1 sampai kelas 3 itu belajar sambil main ya. Jadi gitu ya. Yang diajari adalah bahasa ibu, bahasa Inggris ya. Kalau bahasa ibunya apa? Kalau ibunya orang Indonesia ya bahasa Melayu. Kalau ibunya Hokkien ya bahasa Hokkien. Kalau ibunya orang Amerika ya belajar bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi bahasa ibu itu dipelajari selain bahasa Inggris ya. Anda bisa lihat sendiri ya, sub CPMK-nya menganalisis kebijakan pendidikan di Indonesia, jenis pendidikannya, jalurnya, jenjangnya, kurikulumnya, termasuk pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Mengapa lulusan SMA itu kok ke diploma gitu ya, kok nggak ke S1, tapi lulusan STM, SMK kok malah ke S1 gitu ya. Seharusnya kalau sudah akademik ya SMA ya ke S1, S2, S3 gitu. Kalau SMK ya ke diploma 1, 2, 3, 4, spesialis 1, 2, tapi ternyata malah kebalik, enggak karu-karuan. Lulusan SMK masuk universitas ya. Lulusan SMA masuk Poltek. Nah, itu sudah enggak karu-karuan. Nanti bandingkan dengan Singapura ya yang dekat aja, terus Finlandia yang negara yang sudah maju ya, Jepang sama China ya, China. Di China itu satu kelurahan satu sekolah. Sekolahnya sangat besar dan di SD yang di negara China di setiap kelurahan itu ada semua lapangan pertandingan yang diolimpiadekan. Jadi dari mulai SD itu sudah, kalau bagu berenang ya sudah ada kolam renang olimpik. Jadi kalau SD-nya sudah bisa berenang, latihan di kolam renang untuk staraf olimpiade ya, nanti masuk SMP ya sama, masuk SMA perguruan tinggi ya sudah jadi ya. Kalau di Indonesia kan SD 01, 02, 03, 04, 05 petang ya. Lapangannya satu, kalau upacara gantian. Oke, terus yang keempat, CPMK adalah menganalisis isu-isu terkini dan permasalahan kritis pendidikan. Jadi melihat, oh isu-isu pendidikan sekarang itu kayak apa sih gitu ya. Adanya era digital ya, adanya COVID yang membuat pendidikan ada PJJ dan seterusnya. Menguasai konsep implementasi pendidikan multikultural ya. Kultural itu di Indonesia dipakai karena banyak budaya dan sebagainya. Dan seterusnya ya. Intinya ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini pokok bahasannya ya, pokok bahasannya juga ini ada 4 ya. Nah, ada 4 sebetulnya nih. Nah, tetap ini jadi ada 13 ya.
Ini ada 13. Jadi sub pokok bahasannya, jadi satu ini artinya tatap muka satu, konsep manusia, pendidikan dan karakter itu di tatap muka yang kedua dan seterusnya ya. Bisa dibaca sendiri. Kegiatan pembelajaran pendekatannya student center learning. Jadi aktifnya yang aktif adalah mahasiswa untuk di pertemuan kedua dan seterusnya, bukan dosennya. Dosennya duduk-duduk aja. Metodenya salah satu ya, atau gabungan ya, ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, case based learning. Jadi pembelajaran berbasis kasus, team based project learning. Nanti kita lihat ya seperti apa yang adaptif saja, jangan harus dipakai apa. Modanya online learning menggunakan sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu tatap muka yang muka saya dan muka Anda bisa ketemu ya, baik secara daring, Google Meet atau Zoom, atau menggunakan asinkron. Asinkron seperti ini nih. Jadi besok di tanggal 20 itu mungkin saja tidak ada tatap muka. Jadi Anda hanya lihat YouTube-nya saja ya. Anda lihat YouTube seperti yang sekarang Anda lakukan ini, Anda lihat YouTube, terus Anda kerjakan tugas satu, ya sudah selesai gitu ya. Tapi lihatnya harus full ya, jangan 10 menit terus keluar gitu ya, harus full. Bukti kalau Anda lihat ya, Anda komentar di situ ya, komentar di YouTube. Media pembelajarannya ya, ini ya sudah biasa lah ya. Tugasnya dalam perkuliahan ini nanti ada membuat paper dengan topik-topik tertentu. Setelah membuat paper nanti presentasi di depan kelas. Terus nanti ada kasus itu Anda analisis terus peluang-peluang solusinya seperti apa. Penilaian ada 4 ya, ada tugas, rata tugas itu 30%. Tugasnya kalau ada 12 berarti rata-rata tugas 12 tugas itu berapa? Terus sekali 30%. UTS dan UAS masing-masing 30%, dari jumlah totalnya 90%. Dan nanti ada sikapnya, bagaimana sikap Anda dalam perkuliahan. Itu 10%. Strategi penilaiannya menggunakan tes tulis, penilaian kinerja, dan seterusnya. Ada tugas paper dan penilaian presentasi. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Nah, tes prestasinya itu pengetahuan dan seterusnya lah, bisa lihat sendiri lah. Instrumennya sudah terlihat, pakai rubrik. Nah, ini nilai yang berlaku di UNJ. Dianggap lulus kalau nilainya itu rata-rata 56 minimal, dapat C ya. Kalau 86 ini dapat A. Kebijakan perkuliahan, kehadiran minimal dalam kegiatan tatap muka adalah 80%. 80% ini ya hadir ya muka Anda, nanti saya absen. Saya absen dari, kalau di YouTube ya nanti terlihat di situ siapa yang memberi komentar di situ, atau yang jejak digitalnya terlihat ya. Ini keterlambatan ini kalau ini ya tidak begitu terlalu strike ya. Kecurangan udahlah, nggak begitu penting ini. Intinya kalau membuat tugas ya jangan persis dengan temennya lah ya gitu ya. Kalau kelas luring kan masih belum dimungkinkan ya. Sumber referensinya saya malah belum punya ini ya. Segini banyak kapan bacanya gitu ya, kalau apalagi yang bahasa Inggris dan seterusnya. Anda bisa lihat itu kemana aja larian nanti di bawah. Nah, ini terus ke bawah. Nah, ini ada rencana pembelajarannya. Jadi tatap muka pertama ini memahami rencana perkuliahan untuk 1 semester. Jadi hari ini ya, tanggal 20 Januari ini materinya ya hanya membahas RPS ya. Saya juga baru lihat ya, bagus juga gitu ya, hanya membahas RPS 1 hari. Tapi ya itu tadi, membahas tujuan, materi, dan proses penilaian perkuliahan. Indikator keberhasilan ya disebut Anda sudah
berhasil atau memahami materi pertama tatap muka tanggal 20 Januari ini jika Anda dapat memahami CPMK, ya, capaian pembelajaran mata kuliah, materinya apa saja, metodenya bagaimana, jadwalnya kuliahnya kayak apa, dan sistem perkuliahannya seperti apa. Anda harus ingat itu, ya. Dan memahami tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Ini metodenya tanya jawab, diskusi. Nah, ada PowerPoint, dokumen RPS. Nah, ini ada penilaian tugas minggu depan ini membaca dan membuat tulisan singkat untuk dibahas minggu depan. Nah, tulisan singkat yang dibahas minggu depan ini ya tugas 1, tugas mandiri 1, ya. Nanti saya ini kan. Nah, ini sampai ini tatap muka 2 dan seterusnya, ada semua itu, ya, sudah bisa dilihat sendiri. Ya, baca sendiri ya, sambil ambil PW malas-malesan dibaca. Oh, ternyata ini sampai tatap muka ke-16. Coba. Ya, sebentar. Oke. Di tatap muka terakhir ini UAS, ya, ujian akhir semester. Lampirannya bisa dilihat sendiri. Oke, sampai bawah banyak sekali bisa dilihat sendiri itu, ya. Ya, ini lembar penilaian hasil karya dan seterusnya. Oke, saya kira cukup ya tatap muka hari ini. Kalau ada pertanyaan langsung bisa tanya di WhatsApp grup, ya, atau tanya di YouTube, ya, tanya di YouTube di tatap muka 1. Sampai di sini, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu depan, insya Allah.